senangnya dan ada susahnya. Jadi jangan sukanya lucu terus. Jangan suka juga hidupnya bahagia terus. Ayo tidak bahagia terus. Penderitaan yang dia alami itu bukan hal yang gampang. Sahabat-sahabat yang malah mengolok dia. Dituduh dia salah mengajar, dituduh dia salah menyampaikan firman kepada orang-orang tua. Tapi Tuhan tetap percaya bahwa Ayub adalah orang yang salah. Ayub juga tetap berkata, aku tidak pernah berbuat dosa dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, begitu luar biasa firman Tuhan. Dan kita pelajari bagaimana kehidupan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dan Kristen itu dimulai dari sejak kisah para rasul. Kita melihat lagi selanjutnya di situ. Lagi. Nah, di sini kita melihat yang ketiga, pelayan. Apa yang dimaksud dengan pelayan? Begitu banyak orang yang berbicara tentang pelayan itu pasti harus mendapat pahala, pasti harus mendapat sesuatu. Tapi pelayanan yang saya bahas pada hari ini beda dengan pelayanan dunia. Katakan sama-sama, beda dengan pelayanan dunia. Pelayanan apa? Melayani itu Tuhan. Nah, kita melihat di situ Matius 22 ayat yang ke-37 di situ berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Tapi pertanyaannya, benarkah kita mengasihi Tuhan Allah? Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan Allah seperti apa? Ketika dia sakit, dia datang berdoa, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan pulihkan saya, segala masalah saya Tuhan Engkau berkati, biar menjadi berkat. Tapi orang yang tidak mengasihi Tuhan Allah apa? Jika anaknya sakit, dukun bertindak katanya. Ada yang bilang di sini dukun bertindak? Ada lagu tuh, kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Itu nggak boleh tuh, sebagai dukun segala. Kalau ditolak ya bersyukur. Mungkin itu bukan buat Tuhan. Amin. Kalau nggak dicintai ya bersyukur. Mungkin itu bukan tulang rusukmu. Tuhan mempersiapkan yang lain. Jangan dibilang cinta ditolak baru dukun bertindak. Aneh-aneh dunia zaman sekarang. Pokoknya banyak anehnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab di sini dikatakan kasihlah Tuhan Allah. Jika engkau sudah mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, maka Tuhan akan memberkati saudara. Kita melihat lagi di situ Markus 12. Ya, Markus 12 ayat 30 salah satu baca. Mungkin masih sama dengan ayat yang ke-37 ini. Ya, Suryani baca Markus 12 ayat 30. Silakan berdiri. Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Oke, silakan duduk. Nah, itu sudah sama dengan apa yang ada di Matius 22 ayat 37. Nah, bagaimana di situ yang dikatakan dengan pelayan? Begitu banyak orang yang berkata, aku mau seperti Engkau Yesus, aku mau serupa dengan Engkau Yesus. Tapi ketika dia sakit, carikan dulu aku dukun, carikan dulu saya obat. Belum dia berdoa, dia udah minta obat pertama. Seharusnya dia berdoa dulu supaya dia minta obat. Siapa di sini kalau setiap kali sakit, yang pertama yang diminta itu apa? Tuhan atau obat? Jujur. Oh, obat. Dulu saya kayak gitu juga. Saya tidak pernah berharap kalau Tuhan menyembuhkan saya. Yang saya berharap obat menyembuhkan saya. Kalau dulu, yang penting kores ada di situ.
Yang penurun panas ada di situ bukan panas kopi ya, jadi dengan Papua. Kalau minum kopi dia bilang untuk menurunkan panas ketika diobat. Tapi kalau kita beda, penurun panas itu ya itu badan kita yang panas, kita minum paracetamol. Nah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang harapan saya hanya obat yang menyembuhkan saya waktu itu. Dan ketika saya mendengar hamba Tuhan yang khotbah saat kuliah pada minum obat, saya juga berkomitmen ke situ. Dia aja bisa kok, saya enggak. Saya lihat hamba Tuhan yang hebat khotbah ke depan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau lebih dari dia. Masa dia pintar sendiri di depan kok, saya enggak. Itu impian saya waktu itu. Tapi saya belum jadi hamba Tuhan. Saya belum pandai berbicara tentang firman Tuhan. Ngomong kayak gitu aja tapi masih takut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, jika engkau berkata, aku mau sama seperti Yesus, kita melihat di sini. Kita tidak dapat mengabaikan saja sikap Tuhan Yesus itu. Jika sikap melayani yang ada pada kita tidak makin bertambah terhadap Allah dan manusia, maka kita tidak menjadi serupa dengan Yesus atau tidak seperti Yesus. Kalau kita mau sama seperti Yesus, maka dari poin yang pertama tadi apa? Meyakini akan firman Tuhan. Yang kedua apa tadi? Memiliki tujuan dan harapan yang pasti untuk Tuhan. Yang ketiga apa saat ini? Pelayan kasih untuk Yesus Kristus. Ketika engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengambil bagian dalam pelayanan, baik di gereja, baik dalam satu gereja, itu pelayanan yang begitu besar. Jangan kayak saya dulu, kalau disuruh satu gereja berapa gaji saya? Setelah orang tua pukul saya sampai berdarah-darah baru saya sadar. Saya bilang, semuanya itu Tuhan lebih baik untuk saya. Saya pernah dipukul orang tua saya, digunakan bukan kabel lagi digunakan, dipakai ban motor. Dihajar ke badan saya, pokoknya badan saya berbekas. Tapi saya bilang, tunggu nanti saya besar. Kali saya besar apa? Saya sangat mengasihi mereka. Karena yang ada dalam hati saya sudah Roh Kudus, bukan roh kuda lagi. Apa perbedaan roh kuda dengan roh kudus? Roh kuda itu dia tenang, nanti gitu. Tapi kalau Roh Kudus memberikan kelembutan. Amin. Jangan kita suka menghadirkan roh kuda. Itu orang yang suka tenang-tenang, orang yang suka tidur. Karena saya sudah pernah ditendang kuda dan saya menerima kaki kuda. Bukannya enak tuh menerima kaki kuda tuh tulang semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita benar-benar melayani Tuhan, benar-benar menjadi pelayan Kristus, mari kita harus menyerupai akan kehidupan Kristus. Mari kita menjadi teladan daripada Yesus Kristus. Kadang-kala kita bilang, saya mau sama seperti Yesus, tapi perkataan kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu, berwaspada dengan sikap dan tingkah laku, supaya kita tetap sama seperti Yesus. Yang terakhir, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di situ juga dicatat bahwa Matius 22 ayat 39. Itu hukum yang keberapa? Hukum yang keberapa kasihlah sesama manusia? Hukum kedua. Jangan ada hukum ketiga ya. Itu menambah sendiri. Hukum kedua, kasihlah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Tapi pertanyaannya, benarkah kita mengasihi sesama kita? Atau jangan sampai kita ada yang membenci seseorang di sini. Beberapa di sini, coba angkat tangan, jujur ya. Ini hari Minggu, dan ini kita sedang beribadah. Siapa di sini yang sedang mempunyai akar pahit? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang punya akar pahit, angkat tangan. Yang punya dendam, angkat tangan. Supaya hari ini didoakan, supaya hati yang dipulihkan. Kalau kamu nggak angkat tangan, rugi sendiri. Kamu akan nyesal kalau hari ini kamu nggak dipulihkan. Bagi yang punya akar pahit, angkat tangan. Dengan seseorang, dengan keluarga, dengan orang tua.
Atau kamu pernah dicaci maki oleh orang tuamu, atau kamu pernah dicaci maki oleh kawanmu, atau kamu disebut dengan bahasa yang aneh-aneh. Mulai hari ini harus belajar mengampuni. Amin. Sehingga firman Tuhan berkata, kasihlah sesamamu manusia. Makanya saya, biar orang mau berontak, mau kayak rasanya dia bunuh sama saya, saya tetap mengasihi dia. Saya tetap ngomong dengan dia, tidak peduli saya. Dia tidak ngomong dengan saya sampai jam, saya tetap ngomong. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari beberapa puluh ini, apalagi yang terakhir ini, berbicara tentang mengasihi sesama. Jika kita selama ini pernah membenci seseorang yang memimpin kita, atau jika kita pernah membenci seseorang yang menyakitkan hati kita, yang pernah melukai kita, kita harus belajar pengampunan. Begitu banyak orang yang hatinya terluka, begitu banyak orang yang kehidupannya dianggap tidak berguna, akhirnya sakit hati, dengan salah mengambil tindakan, pasang dirinya di tengah jalan ditabrak mobil, bawa motor langsung masuk ke tengah-tengah. Apa terjadi? Hancur. Baru putus pacar, bawa motor langsung terjun ke jurang, mati. Tapi hari ini, jika ada yang menginginkan dalam hatinya hal-hal seperti itu, kita harus bertobat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak orang yang membunuh diri hanya karena ditinggalkan dengan seseorang, hanya karena ditinggalkan oleh orang tua. Jika mereka tidak sayang kamu, Tuhan masih sangat sayang kepada kita semua. Amin. Adakah Tuhan membenci kita? Ketika pacar bilang, aku benci sama kamu, padahal dia bilang, aku benar cinta sama kamu. Apa itu benci? Benaran cinta. Jadi kalau dia bilang benci, terima kasih bilang sama dia. Biar mukanya seperti apa, bilang terima kasih karena kamu mencintai saya yang benar. Ya iya, harus begitu sih harusnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kamu dibilang benci lalu pergi tinggalkan dia, pergi gantung diri, ambil talinya. Ambil tali apa? Dia pergi ambil tali itu yang nggak kuat tuh. Dia gantung sponsor dan diikat leher. Akhirnya ternama juga, gantung diri, padahal talinya nggak kuat, putus talinya. Ada yang ambil tali rafia, putus tali rafianya. Hanya karena mencari nama supaya dia dikenal orang berani yang bunuh diri. Padahal kalau dia mati masuk neraka. Ada yang suka bunuh diri? Kalau ada yang suka bunuh diri, bertobat. Kalau tak bertobat juga nggak apa-apa. Tapi yang saya ingatkan bertobat, amin. Jangan suka bunuh diri deh. Kita ini baik Tuhan, jadi jangan suka melukai baik Tuhan itu. Kalau memang badanmu itu terluka hanya karena nggak sengaja kena pisau nggak apa-apa. Ya, tapi jangan juga sengaja dipotong. Tapi kalau memang kekurangan daging nggak apa-apa. Bisa ambil dari daging kita, bisa digoreng. Seperti apa sih rasa daging manusia, enak atau kasar? Jadi daging manusia itu nggak enak, gatal daging manusia. Jangan percaya orang bilang daging manusia itu enak, beda dari daging lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengasihi sesama. Jika engkau mengasihi sesama, ketika engkau dibenci, ketika engkau dicaci maki, ketika engkau disumpah, ketika engkau dikutuk, engkau berkata Tuhan memberkati. Amin. Jangan kamu bilang, oh kamu sumpah juga sama dia, kamu caci maki juga sama dia, lalu kamu ambil tindakan, kamu terima sama dia, mentang-mentang ikut bela diri lalu main jurus-jurus. Saya seorang bela diri. Tapi kalau orang tipu sama saya santai aja. Tapi asal tangan jangan turun di badan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah menjadi milik Kristus, sudah menjadi ahli waris kerajaan surga, maka segala masalah kita mempercayakan kepada Tuhan.
Tuhan yang akan menyelesaikannya. Tuhan yang akan membereskannya. Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Ada yang tahu? Untuk menebus dosa siapa? Manusia. Ngapain sih Tuhan Yesus itu kok berjuang sekali dengan kita? Kalau kena saya jadi Tuhan Yesus, nggak mau. Apa saya nggak mau? Karena manusia ini diselamatkan masih aja berbuat dosa. Benar nggak? Tapi Tuhan Yesus masih mengasihi tidak? Masih. Tuhan Yesus masih mengampuni tidak? Masih. Tapi jangan menghujat Roh Kudus. Jangan kamu bilang Roh Kudus kalau kamu ngomong Roh Kudus. Maka Tuhan akan murka. Maka Tuhan tidak akan pernah sayang lagi kepada orang-orang seperti itu. Sampai yang kita lihat di atas kayu salib, kedua prajurit samping kiri dan samping kanan, siapa yang masuk neraka ke situ? Seorang prajurit yang di sebelah kiri. Jika memang engkau ini Raja, kenapa tidak selamatkan kami dan selamatkan dirimu sendiri? Kok kamu harus tersalib? Nah saudara-saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu adalah kata-kata pengerokan. Padahal dia sendiri udah disalib dan sekali salib. Mengapa dia akan bertobat ya? Kok yang satu berkata, orang ini tidak pernah berbuat dosa. Orang ini tidak pernah berbuat salah. Seharusnya dia tidak layak dihukum mati. Sedangkan kita ini yang berbuat dosa, seharusnya kita yang layak dihukum mati. Dia berkata seperti demikian. Sehingga orang itu berkata, Tuhan, ingatlah akan aku ketika kau datang kembali sebagai Raja. Apa kata Tuhan Yesus? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, yang sudah dipersiapkan untuk semua orang yang percaya. Di sanalah tempat kita akan dikumpulkan. Tapi pada waktu nanti kita akan dihakimi oleh Tuhan sendiri. Semua orang akan bangkit. Dan penghakiman terakhir itu akan terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memiliki pengakuan yang sungguh-sungguh. Jika memang benar-benar engkau sudah bertobat, jangan suka kita melakukan hal-hal yang keji di mata Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini sudah begitu banyak lebar sampai kepada kita semua pada hari ini. Sudah begitu lama saya mempersiapkan firman ini, sebagaimana kita menjadi orang Kristen yang benar. Jangan menjadi Kristen pura-pura. Jangan menjadi Kristen yang bermain-main dengan Tuhan. Sebab kita ini Kristen yang sangat dicintai oleh Yesus Kristus. Yang percaya kata amin. Hari ini siapa yang punya masalah? Angkat tangan. Yang punya masalah, keluarga, orang tua, anak, angkat tangan. Tidak ada? Bersyukur. Yang sakit, pegang bagian yang sakit. Pada hari ini juga Tuhan pulihkan engkau. Dan jangan pernah bermain-main dengan kuasa Tuhan. Kemarin saya baru berdoa pelepasan dari satu orang kawan saya. Dia bilang sama saya, kakak ini kan tuntas pelayanan. Kenapa waktu itu saya layani dia setengah-setengah? Saya nggak doakan dia, saya hanya menasihati dia, memberikan dia pemahaman Alkitab. Akhirnya dia tidak pernah bisa, dia tidak pernah sakit. Tapi setelah itu saya doakan, dia minta saya, katanya, saya minta saya didoakan. Nanti Pak Dek, waktu saya belum ada, saya lagi sibuk. Kemarin dia datang dari kampung, dia memang sakit 1 bulan lagi. Dia sakit di kampung. Akhirnya kemarin saya doakan, dia bilang, aduh kamu terima kasih itu Tuhan luar biasa sekali. Maka itu saudara-saudari, kita yang diharapkan kepada kita semua. Tapi jangan kita mengejar mukjizat, tapi yang kita kejar adalah firman. Dan Yesus memberkati kita. Mari kita nyanyikan pujian Roh Kudus Tuhan di sini. Saya mengajak pimpin pujian, singer maju ke depan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari bersama saya untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus Kau hadir di sini. Bagi yang punya masalah hari ini yang kau selesaikan. Bagi yang memiliki sakit penyakit, kau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan engkau. Bagi yang
angkat tangan kita di atas, kita berdoa kepada Tuhan. Bagi yang sakit, yang kepegang insan, pada hari ini Tuhan yang pulihkan engkau. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih karunia yang Engkau nyatakan pada kami semua pada hari ini, sehingga kami boleh belajar dari firman Tuhan. Sebagaimana kami mempersembahkan hidup kami yang kudus untuk Tuhan, sebagaimana kami meyakini akan firman Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, sebagaimana kami memiliki tujuan dan pengharapan, sebagaimana kami melayani Engkau, sebagaimana kami Tuhan mengasihi sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, jika Engkau temukan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami sakit hati, yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang mengalami penderitaan pada hari ini, di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau sembuhkan dia. Tuhan, Engkau selesaikan masalahnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati ruangan ini, Engkau kuduskan ruangan ini Bapak, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Aku mau berdoa bagi yang belum sempat hadir bersama dengan kami, bagi yang sakit di rumah, Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Injil ini yang mereka akan menerima dengan kuasa Tuhan. Hari ini Roh Kudus mengingatkan mereka, Roh Kudus menjamah mereka, dan sakit penyakit mereka Tuhan Engkau tahirkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-puji dan nama kita selama-lamanya. Memberkati semua jemaat yang ada di tempat ini. Roh Kudus jamah mereka, Roh Kudus sembuhkan mereka, kuasa perdukunan dan mengikat mereka. Mulai hari ini kami tolak dalam nama Yesus. Kami putuskan hubungan. Tapi kami diminta kuasa Tuhan menjamah mereka. Terima kasih dari yang kecil sampai yang tua. Kiranya Tuhan Engkau kuduskan kami dengan kuasa sekali, sehingga kami pulang dari tempat ini boleh kami menerima berkat dari Tuhan yang luar biasa. Boleh kami membawa pulang berkat daripada Yesus Kristus, yaitu firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap orang yang percaya di tempat ini, mereka tidak akan disentuh oleh masalah yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka tidak akan disentuh oleh penyakit yang tidak menyenangkan hati pribadi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Bagi anak-anak Tuhan yang sekolah, Tuhan Engkau berkati. Biarkanlah masa depan mereka menjadi masa depan yang lebih baik dari kita. Terpuji-puji dan nama kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya berkat Tuhan memulihkan jemaat di tempat. Berdoa, haleluya. Bagi kita semua yang percaya, kita sama-sama katakan, silakan dulu kembali.